Hai, balik lagi ke channel Koko Coder di series algoritma yang kali ini. Nah, kali ini aku akan bahas salah satu soal yang bagi banyak orang gitu katanya lumayan susah di chapter brute force, yaitu soal dengan judul kontes menari. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pengen lihat deskripsi soalnya, bisa lihat link yang ada di bagian deskripsi, soalnya dari TLX. Nah, langsung aja aku akan share screen. Kita akan lihat dulu soalnya. Soal ini deskripsinya sangat panjang ya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman membaca itu mungkin bisa aja kalian bingung waktu kalian bacanya. Jadi mungkin aku akan jelasin dengan secara sekilas gitu ya. Nah, jadi di sini ada banyak jenis gerakan gitu ya. Jadi kalian awalnya diberikan sejumlah gerakan. Misalkan dalam contohku misalnya ada 6. Nah, di antara gerakan-gerakan itu ada yang termasuk gerakan jenis B atau gerakan jenis biasa, ada gerakan jenis Y atau meyakinkan, di sini aku singkat yakin gitu ya. Kemudian ada gerakan jenis P atau memukau, di sini aku singkat pukau. Juga ada gerakan jenis L atau melelahkan, di sini aku singkat lelah. Oke, nah dari sejumlah gerakan-gerakan yang dikasih, masing-masing gerakan itu punya base score. Apa itu base score? Nah, base score ini sebenarnya adalah perhitungan poin dasar gitu ya, yang nanti akan dilakukan untuk perhitungan skor. Perhitungan skornya seperti apa? Nah, kita perlu ingat ada 3 rules di sini, yaitu ketika kita sudah melakukan gerakan melelahkan, jadi gerakan setelahnya, sebut saja gerakan X gitu ya, maka base score-nya akan dibagi 2. Nah, aturan yang kedua, jika kita sudah melakukan gerakan yang memukau atau P, maka skor gerakan berikutnya itu akan dikali 2. Dan rules yang ketiga, yaitu setelah kita melakukan gerakan jenis Y, maka untuk gerakan-gerakan selanjutnya kita akan mendapatkan bonus poin sebesar Y. Nah, mungkin kalau baca dari rules-nya ini juga kita masih agak bingung gitu ya. Jadi aku akan jelasin dengan contoh. Misalnya dari gerakan ini ada 6 gitu ya. Kita mau pilih 4. Misalkan R sama dengan 4. Contohnya urutan kita adalah let's say 1, kemudian gerakan ke katakanlah 4, kemudian gerakan ke 5 katakanlah, kemudian gerakan kedua let's say. Jadi 1, 4, 5 dan 2 ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat, pertama kita bisa lihat dulu base score-nya. Gerakan ke-1 base score-nya 10, gerakan ke-4 base score-nya 5, gerakan ke-5 base score-nya 7, dan gerakan kedua base score-nya 5. Nah, perlu diingat di sini suatu gerakan itu nggak boleh diambil lebih dari sekali. Jadi misalkan di sini aku nggak boleh ngambil gerakan 5 kembali gitu ya, karena aku sudah mengambil gerakan 5. Oke. Nah, sekarang dari base score ini kita akan apply rules ini. Kita akan lihat juga jenisnya gitu ya. Gerakan ke-1 ini jenis biasa, gerakan ke-4 jenis memukau atau pukau, gerakan ke-5 melelahkan, gerakan kedua ini meyakinkan. Nah, karena ini gerakan jenis biasa, maka kita akan dapat poin sebesar 10. Dan ini juga kita mendapat poin sebesar 5. Nah, di sini kita lihat poinnya adalah 7. Tapi sebelumnya kita sudah melakukan gerakan memukau gitu ya. Sebelumnya. Jadi di sini skornya dikalikan 2. Nah, di sini skornya 5. Tapi karena sebelumnya kita melakukan gerakan melelahkan, maka skornya dibagi 2. Pembagiannya dibulatkan ke bawah. Jadi di sini kita bisa lihat skornya adalah 10, 5, 14, dan 2. Yang mana kalau kita jumlahkan di sini adalah 10, 15, 29, 31 ya. Nah, jadi dengan kita melakukan urutan gerakan 1, 4, 5, kemudian 2, skor kita adalah 31. Contoh lainnya misalnya aku pakai contoh, let's say ada gerakan 4, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 5 misalkan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat base score dari gerakan 4 adalah 5, base score dari gerakan 2 adalah 5 juga, base score dari gerakan 3 adalah 12, base score dari gerakan 5 adalah 7. Nah, kemudian jenisnya, gerakan keempat jenisnya adalah memukau atau pukau P, gerakan kedua adalah gerakan jenis Y, gerakan ketiga gerakan jenis B, gerakan kelima jenis L. Nah, di sini perhitungan skornya adalah 5. Di sini karena sebelumnya kita baru saja melakukan gerakan memukau, maka skornya 5 dikalikan 2. Di sini karena kita telah melakukan gerakan meyakinkan, maka skornya adalah gerakan 12 ditambah bonus poinnya 3, katakanlah. Kemudian di sini adalah gerakan melelahkan, tapi sebelumnya gerakan biasa, maka di sini skor kita 7, tapi kita dapat bonus sebesar 3, karena sebelumnya kita telah melakukan gerakan meyakinkan. Jadi skornya di sini adalah 5, 10, 15, dan 10. Jadi di sini skornya adalah 5, 15, 30, dan 40. Nah,
Oke, itu cara untuk perhitungan skornya. Nah, kemudian soal ini tidak cukup kita hanya ditanya bagaimana cara kita menghitung skornya, melainkan kita akan diberikan sejumlah juri gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini setelah kita membaca input berupa jenis-jenis gerakannya, kita juga diminta untuk membaca input banyaknya juri. Nah, juri di sini masing-masing kayak punya semacam standar penilaian gitu ya. Nah, di mana standar penilaian ini kayak semacam kriteria minimal gitu ya. Seorang juri akan puas ketika ada atau misalkan ada sejumlah gerakan di mana skornya itu melebihi batas minimal dari si juri itu. Jadi katakanlah batas minimalnya si juri ini 600. Maka sebuah susunan gerakan atau urutan gerakan dikatakan memuaskan juri ini ketika total skornya melebihi 600. Jadi kalau skornya 600 ya jurinya nggak puas gitu ya. Tapi kalau skornya di atas 600 maka jurinya puas. Ya sebagai contoh kalau di contoh satu ini ya juri yang puas yang ditanyakan bukan sekedar apakah juri itu puas atau tidak, tetapi untuk setiap batas juri misalkan satu ini ya. Nah, kita diminta mau menghitung berapa banyak sih susunan gerakan yang membuat juri itu puas. Contohnya kalau batas di sini cukup rendah, satu gitu ya. Jadi ada 20 gerakan atau 20 susunan gerakan yang membuat juri ini puas gitu. Sedangkan kalau 1000 ini mungkin batasnya terlalu besar, maka juri ini tidak puas. Ya, bukan tidak ada gerakan yang membuat juri ini puas gitu karena mungkin skornya tidak melebihi 1000 gitu ya. Nah, kurang lebih soalnya seperti itu. Nah, teman-teman yang mau memikirkan dulu ide buat soal ini, silakan pause video ini dan mungkin teman-teman juga bisa baca soalnya dengan lebih detail gitu ya. Nah, oke, kalau misalnya sudah selesai, kita lanjut saja ke pembahasan idenya. Idenya akan cukup panjang, jadi video ini akan cukup lama. Nah, kita akan lihat di sini ada pembagian subsoal, tapi aku akan mulai dari subsoal 3 dan 4, karena ini cukup membantu kita untuk observasi di subsoal terakhir. Nah, idenya adalah pertama kita bisa mengenerate semua kemungkinan gerakannya gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, misalkan kita punya 6 buah gerakan gitu ya, maka kita bisa melakukan mengenerate semua urutan gerakan-gerakannya dari ke-6 gerakan ini. Misalnya, tadi yang kita sudah generate kan 1, 4, 5, 2, 4, 2, 3, 5. Tapi masih banyak kemungkinan-kemungkinan lainnya. Misalkan 1, 2, 3, 4, terus 1, 2, 3, 5, terus juga bisa 1, 2, 3, 6, dan seterusnya ya. Bisa 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 6. Kemungkinan ini akan banyak sekali, dan kalau misalnya teman-teman udah pernah belajar kombinatorik ya pasti buat OSK atau mungkin matematika diskrit, kita akan tahu kalau banyaknya susunan gerakan ini adalah P permutasi dari N, R, di mana N ini adalah banyak jenis gerakan yang ada, sedangkan R ini adalah berapa banyak gerakan yang dipilih. Misalnya kalau di sini berarti kita mau hitung permutasi dari 6 dan 4, yang kalau kita masukkan rumusnya 6 faktorial dibagi 6 min 4 faktorial ya. Yang mana itu adalah ini harusnya dibagi ya, bukan dikalikan. Dibagi 6 min 4 faktorial, di mana di sini adalah 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi ada 360 gerakan. Yang mana kalau kita bikin satu-satu kayaknya panjang banget gitu kan. Kayaknya nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, oke. Jadi idenya kurang lebih akan, oke kita bikin semua dulu aja nih gerakannya gitu kan. Nah, waktu gerakannya udah selesai semua kita bikin, selanjutnya kita ngapain? Kita akan hitung skor yang di-generate dari masing-masing gerakan. Sebagai contohnya, oke, 1, 2, 3, 4 gitu kan. 1, 2, 3, 4, berapa ya skornya? Oh, 10 gitu kan. Berarti, ya ini contoh aja ya. 10 dan seterusnya. 10, terus gerakan kedua itu meyakinkan, jadi di sini 5. Terus yang ketiga, itu gerakannya biasa. Tapi di sini karena kita sudah pernah melakukan gerakan kedua yang mana gerakan yang meyakinkan, kita dapat poin 3, dan di sini gerakan keempat poinnya 5. Nah, jadi kita bisa lihat setiap kemungkinan yang sudah kita generate, kita tinggal bikin aja nih berapa skor yang dihasilkan. Misalnya di sini 15 tambah 15 tambah 5. Berarti 35 ya kan. Nah, masing-masing gerakan ini nanti punya skor. Sebut aja ini skor 1, skor 2, skor 3 dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti gerakan terakhir itu masih punya skor yang terakhir. Jadi misalnya ya skornya sekian lah. Sebut aja SK, di mana K ini kayak ada berapa banyak semua kemungkinan konfigurasi gerakan. Gitu kan. Nah, oke, jadi challenge pertama adalah di sini. Nah, kemudian
kita bisa tahu ya, kalau misalkan mengenerate kemungkinan gerakan-gerakan ini, itu dibutuhkan N permutasi R gitu ya. Yang mana worst case-nya, kalau misalkan kita memilih semuanya sekaligus gitu ya, jadi dari N ke NN-nya atau semuanya dipilih, maka kita punya N faktorial kemungkinan gerakan. Nah, berarti gimana? Nah, kalau kita bisa lihat, di sini constraint-nya N-nya 10 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita worst case-nya N faktorial, kita akan punya kompleksitas 10 faktorial, yang mana itu sekitar 3,6 juta. Nah, teman-teman silakan cek menggunakan kalkulator ya, kalau misalkan mau memastikan gitu ya. Nah, tapi kita lihat juga nih, kalau misalnya sekarang, anggaplah kita kan dikasih banyaknya juri. Nah, di subtas 3 dan subtas 4, banyaknya juri adalah 10. Jadi seandainya kalau misalnya di apa namanya? Kalau misalnya setiap juri nih mereka punya standar. Terus habis itu ya udah kita generate semua gerakannya. Terus juri kedua generate lagi semua gerakannya. Maka kompleksitasnya akan jadi J atau banyaknya juri dikali N faktorial gitu. Nah, kalau banyak jurinya ada 10, terus masing-masing juri kita mengalihkan N faktorial, ini bisa sampai kompleksitas 36 juta sekian prosesnya. Yang mana itu masuk ya ke dalam constraint time limit, karena time limit kita 2 second malah. 2 second ini kalau di komputasi misalnya ya sekitar 200 juta komputasi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau mengenerate semua kemungkinannya untuk setiap juri kasih, ya itu di sini kita masih bisa dapat sampai subtas 4. Tapi kita nggak bisa nih dapat di subtas atau subsoal 5. Kenapa? Karena di sini banyak juri kan 1000 gitu teman-teman. Artinya apa? Kalau misalnya kita mengenerate semua kemungkinan gerakan yang kompleksitasnya tadi sampai n faktorial ya, di mana jurinya ada 1000. Nah, berarti kan tadi 10 faktorial, yang mana worst case-nya kita, itu ya 3 jutaan gitu ya. Kalau dikalikan 1000 kan bisa jadi 3 miliar sekian gitu kan. Jadi ini banyak banget gitu. Nggak masuk nih dalam time limit kita 2 detik. Jadi gimana dong kalau misalnya kita mau mengenerate itu semua dalam waktu yang cukup cepat. Nah, solusinya teman-teman, kita bisa mengenerate semua gerakan ini pada awalnya gitu kan. Nah, maksudnya gimana? Jadi sebelum kita baca input juri ini sama sekali, kita bisa list dulu nih, oh gerakan yang susunannya seperti ini, skornya ini. Gerakan yang susunannya seperti ini, skornya ini. Dan seterusnya gitu ya teman-teman. Jadi ada skor 1, skor 2, sampai sebut aja ada SK. Sebut aja ada K kemungkinan susunan gerakan. Nah, jadi kompleksitas ini tadi adalah N faktorial. Nah, tapi nanti setelah kita sudah selesai ya, kita udah selesai nge-generate semuanya, kita bisa tampung data-data skor-skor ini ke dalam suatu daftar gitu ya. Misalkan list atau vektor kalau di C++. Nah, data list atau vektor ini nanti kita akan pakai untuk menghitung gitu. Nah, menghitungnya gimana? Nah, misalnya teman-teman, ini contoh ya, contoh aja. Misalnya kalau urutannya 1, 2, 3, 4, let's say skornya 10. Terus gerakan kedua misalnya 20. Gerakan yang ketiga misalkan 15. Yang keempat misalkan 20 lah katakanlah. Terus ada 25 katakanlah. Nah, sampai gerakan terakhir gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah dari daftar-daftar yang udah kita buat ini, kita kan bisa urutkan. Misalnya kalau data-data skornya ini diurutin kan jadi 10, terus 15, 20, 20, dan 25 misalnya. Nah, tentu ini masih ada banyak banget ya teman-teman, nggak cuma 5 kan. Karena di sini kan ada n faktorial kan paling worst case gitu kan. Tapi bayangkanlah data-data ini udah disimpan ke dalam satu list dan udah ditampilkan secara terurut. Ya, misalkan ini buat mempermudah, aku kasih nilai 1000 ya. Nah, nanti dari data-data yang udah terurut di sini, katakanlah ada satu juri. Batas penilaian dia adalah misalnya 5 gitu. Nah, maka kita bisa mencari berapa nilai terkecil yang lebih besar dari 5, misalnya 10 gitu kan. Nah, karena data-data skor ini udah disimpan secara terurut menaik dari kecil ke besar, maka waktu kita baca input 5, kita bisa lihat kalau semua yang ada di kanannya itu pasti lebih besar kan. Jadi di sini pasti banyaknya, katakanlah kalau misalnya 10 ini ada di indeks I gitu ya. Sedangkan ini banyaknya itu ada K gerakannya, total semuanya. Maka kita bisa lihat kalau seandainya seperti itu, banyaknya kemungkinan gerakan ya tinggal dihitung sepanjang datanya ini, yaitu K dikurang I ditambah 1 gitu ya. Nah, ya contohnya aja ini gerakan ke-1, kedua,
ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya ya. Ya terus kalau batas bawahnya 5, oh ketemu nih 10 gitu kan. Berarti ya jawabannya tinggal 7 kurang 1 tambah 1, yaitu ada 7 kan. Berarti ada 7 gerakan yang memuaskan juri ini. Katakanlah juri ini sekarang batas bawahnya itu 15 misalkan, atau 20 kali ya, 20. Nah, 20 kita cari nilai yang terkecil yang lebih besar dari dia. Yang mana, oh yaudah, nilainya ini kan 25 gitu. Berarti nanti tinggal 7 kurang 5 tambah 1, itu ada 3, ya kan? Nah, berarti ada 3 juri, ada 3 gerakan yang membuat juri ini puas gitu. Nah, kalau kita mencarinya dengan menggunakan linear search, yang mana kita carikan, oh 10, 15, 20, dan seterusnya, ini tentu akan makan waktu sangat lambat ya teman-teman. Karena kan banyaknya di sini tadi ada n faktorial gerakan. Kalau kita ngelakuin iterasi satu persatu, maka kita nggak membuat solusinya lebih baik daripada ide pertama kita tadi. Nah, jadi kita akan mencari menggunakan binary search, teman-teman. Tentu kalau misalnya teman-teman udah ngikutin video Algo series ini, teman-teman udah pernah atau mungkin nonton video yang chapter 3 tentang binary search. Jadi kalau misalkan bagi yang belum, silakan teman-teman cek videonya di playlist Algo series kita ya. Nah, tapi kalau teman-teman udah ngerti binary search, kita akan mencari menggunakan binary search gitu. Nah, dengan demikian karena binary search itu kompleksitasnya adalah log dari banyaknya range pencarian, yang mana banyaknya range pencarian tadi kan ada n faktorial. Nah, kalau kita kalikan dengan faktor logaritma kan 3 ya n faktorial atau 3 juta itu lognya kurang lebih ya sekitar 20 sampai 30 mungkin. Enggak sampai 30. Rasanya 25 deh kalau aku nggak salah ingat ya. Nah, jadi kita bisa mereduksi kompleksitas pencarian setiap juri, yang mana tadi setiap juri, kalau ide awal kita kan setiap juri kita generate n faktorial, juri kedua n faktorial, juri ketiga n faktorial. Nah, kali ini per jurinya kita cuma melakukan log dari n faktorial. Jadi kurang lebih satu juri itu sekitar 20 sampai 25 proses. Nah, jadi kalaupun di sini ada 1000 juri gitu ya di constraint terakhir kita, maka kompleksitas keseluruhannya tidak akan melewati time limit. Karena kan ya 25 kali 1000 itu cuma 25.000 proses. Kita cuma akan berat di awalnya aja, waktu ngegenerate n faktorial kemungkinan. Oke. Nah, kurang lebih itu teman-teman ide untuk menyelesaikan soal kontes menari ini. Bagi teman-teman yang mungkin masih bingung atau belum dapat idenya, teman-teman boleh pause atau mungkin nonton video ini di bagian awal lagi, atau di bagian yang mungkin teman-teman belum begitu paham. Tapi kalau teman-teman yang udah ngerti, silakan coba implementasi dengan logika teman-teman masing-masing. Kalau misalnya teman-teman bingung gimana ya cara implementasinya, nah teman-teman boleh nonton part 2 dari video ini yang akan aku sediakan di link di deskripsi video ini. Oke teman-teman, nah itu aja. Jangan lupa like dan share, subscribe dari channel Koko Kodar, dan sampai ketemu di part 2 video kali ini. See you!